Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. 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 Oke, kita balik lagi nih ke apa namanya bisa dibilang ya diskusi-diskusi kita nih, diskusi-diskusi isu kontemporer katanya. Jadi kita bahas itu tentang darurat narkoba, teman-teman nih. Kalau bisa dibilang Indonesia itu udah termasuk yang terbesar pengguna narkoba di dunia. Oke, menurut teman-teman nih, khususnya ke Bang Gaspar. Halo Bang Gaspar, aman? Halo Bang, aman Bang. Oke, menurut Bang Gaspar nih Bang, apa faktor yang menyebabkan tingginya penggunaan narkoba itu di Indonesia Bang? Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Jadi menurut saya faktor faktor meningkatnya penggunaan narkoba terutama di kalangan anak muda ya Bang. Kalangan anak Eh, muda gitu Bang? iya, kalangan anak muda. Jadi untuk di kalangan anak muda menurut saya itu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal Bang. Kalau faktor internal itu terdiri dari seperti faktor kepribadian. Karena seperti yang kita tahu untuk pelaku atau pengguna dari narkoba itu sendiri biasanya orang-orang yang memiliki kepribadian dengan mental-mental yang labil, yang lemah, seperti itu. Dan juga ada juga faktor keluarga. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap pribadi yang lemah-lemah tadi, Bang. Karena kan eh, keluarga menjadi sasaran lah atau tombak utama dalam menangkal penyalahgunaan narkoba tersebut. Ada juga faktor ekonomi, Bang. Karena beberapa pengguna narkoba itu dikarenakan oleh faktor ekonomi yang sulit, sehingga mereka memilih jalan seperti menjadi pengedar atau ya seperti pengguna atau pengedar seperti itu, Bang. Ada juga faktor internal yang mempengaruhi anak muda untuk pengguna narkoba seperti faktor pergaulan. Karena kita membicarakan soal anak muda, faktor pergaulan itu tidak jauh dari kata anak muda. Anak muda pasti bergaul. Dan yang jadi permasalahan untuk pergaulan anak muda sekarang itu tergolong pergaulan yang bebas, pergaulan yang mengikuti sifat-sifat kebaratan. Jadi itu kebanyakan dari anak muda itu seperti ingin mencoba-coba semuanya atau ikut-ikutan lah bang, seperti itu. Ada juga faktor lingkungan atau faktor masyarakat di sekitarnya. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap penggunaan narkoba seperti itu dikarenakan lingkungan yang baik pasti mendorong pribadi yang baik. Begitu juga lingkungan yang buruk pasti berdampak yang buruk terhadap pribadi tersebut. Sekian Bang dari saya. Berarti menurut Abang itu faktor yang berpengaruh kali maksudnya itu lingkungan, faktor keluarga, ekonomi itu Bang ya. Iya Bang. Terus Bang, menurut Abang nih Bang, yang paling bertanggung jawab untuk memerangi peningkatan narkoba di Indonesia atau di misal minimal di lingkungan Abang lah Bang. Siapa yang paling bertanggung jawab tuh Bang? Iya seperti yang saya sebutkan tadi yang faktor-faktor tadi ya Bang ya. Berarti yang bertanggung jawab untuk memerangi penyalahgunaan narkoba terutama itu diri sendiri dulu Bang. Kita menguatkan diri sendiri, kita menguatkan pedoman kita teguhkan supaya tidak terjerumus dalam hal seperti itu. Ada juga keluarga. Keluarga harus bisa me, gitu bang, meluruskan kita atau sebagai pelindung utama gitu loh bang. Ada juga pergaulan. Kita sebagai pribadi itu harus pandai-pandai memilih dengan siapa berteman, dengan siapa kita berinteraksi. Dan lingkungan ya kita harus pandai-pandai juga memilih di manakah kita harus bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita.
Hmm, kalau menurut abang nih bang, pergaulan yang gimana yang cocok untuk kaula-kaula muda seperti kita nih? Pergaulan yang cocok untuk kita ikutin gitu bang ya. Kalau menurut saya ya Bang ya, pergaulan yang cocok itu pergaulan yang sehat Bang. Yang sehat dalam artian sehat itu dia jauh dari kata narkoba itu Bang. Habis itu dia dekat dengan agama, yang berpendidikan, yang tahu apa yang baik sama yang tidak, seperti itu Bang. Mau seperti kita itu harus pintar memilih gimana pergaulan, gimana kita bergaul gitu bang ya. Semua Betul Bang. pergaulan itu pasti ada baik, ada buruknya. Kita ambil yang Datangnya baik-baik, kita datangnya tinggalin yang pandai-pandai buruk bang ya. iya Bang, pandai-pandai di kita ya Bang. Pandai-pandai dikit tapi bang ya. Oke nih bang. Terus bang, menurut bang Anwar nih bang, mengapa nih bang Indonesia itu bisa jadi salah satu negara yang darurat narkoba? Oke Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Mengapa Indonesia itu bisa darurat narkoba? Hmm, Pertama nih Bang, pertama narkoba itu merupakan salah satu faktor yang mengancam ketahanan nasional kita. Fenomena-fenomena narkoba itu merupakan fenomena yang multidimensi berkaitan terhadap aspek kesehatan, hukum, sosial, ekonomi juga. Pada kondisi saat ini kan banyak masyarakat yang berpotensi menjadi bagian dari pada rantai-rantai bisnis yang dijadikan oleh bisnis penyalahgunaan narkoba. Pada sisi produksi, eh, banyak terlihat nyata masyarakat-masyarakat pedesaan dan petani-petani itu menanam dan memasok tanaman bahan baku untuk narkoba dan kemudian diproduksi oleh pengusaha-pengusaha seperti bidang farmasi atau bidang-bidang kimia lainnya dan disalahgunakan tanpa izin tertentu. Lalu kenapa narkoba narkoba itu bisa masuk ke wilayah kita? Itu sebenarnya dari informasi-informasi instansi misalnya seperti BNN dan lain sebagainya itu dikatakan bahwa jalur laut itu merupakan salah satu jalur terbesar sebagai pintu masuk narkoba yang paling dominan. Jalur yang melewati pelabuhan-pelabuhan resmi dan pelabuhan ilegal ditempuh karena banyak pelabuhan yang kurang akan pengawasan. Jadi orang-orang melakukan modus-modus tertentu, strategi-strategi tertentu untuk memasukkan barang-barang tersebut. Nah, salah satunya yang berperan di situ adalah bidang transportasi nih, Bang. Nah, makanya, Bang, dalam bidang transportasi itu, khususnya di bidang logistik itu, kemungkinan besar akan menjadi eh, pihak yang berperan dalam pengiriman barang-barang ilegal. Nah, contohnya seperti narkoba tadi, Bang. Terlihat nyata dengan banyaknya kasus penyelundupan narkoba itu ditemukan dari ekspedisi itu terbanyak itu adalah di pelabuhan-pelabuhan. Dan juga peredaran narkoba ini juga bisa kita lakukan atau bisa kita lihat di media sosial atau seperti media-media belanja online dan juga banyak pelaku-pelaku itu melakukan negosiasi dengan iming-iming harga murah dulu baru harga lebih tinggi. Seperti itulah cara bermain para pelaku untuk menyebarkan eh, bahan jualannya yang narkoba tersebut. Lalu hal lain mengapa peredaran narkoba di Indonesia itu begitu pesat dan susah untuk dihilangkan itu karena letak geografis Indonesia itu tersendiri yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi menjadi pasar potensial peredaran narkoba. Sekarang ini peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar pada orang-orang dewasa dan juga remaja. Banyak anak-anak yang usia-usia di bawah umur yang sudah menggunakan bahkan dipaksa untuk menjadi penjual daripada narkoba itu. Lalu mengapa kita harus takut akan hal itu? Tentunya penyalahgunaan narkoba itu dapat merusak generasi penerus bangsa karena eh,
tergerogoti oleh zat-zat adiktif yang akan menghancurkan sistem kesehatannya, sistem sarafnya, dan juga lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi tubuhnya. Jika hal tersebut terus dibiarkan, tentu saja akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa atau biasa kita sebut dengan lost generation. Dia akan di masa yang akan dapat gitu. Lalu karena itu juga kejahatan narkoba dapat kita kategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non militer. Nah, sebagai ancaman non militer ini tentunya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan bukan menjadi tanggung jawab para aparatur tertentu saja. Mungkin sekian tanggapan saya, Bang. Oh, berarti jalur terbesarnya itu melalui pelabuhan, Bang ya? Ya, Bang, melalui pelabuhan. Menurut Abang nih, Bang, kan setiap sarana transportasi itu pasti ada sistem keamanan, sistem keselamatannya tuh, Bang. Bagaimana cara mereka itu kok bisa ngelewatin sistem keamanan yang ada di pelabuhan? Karena kan yang Abang bilang yang paling banyak itu kan di daerah pelabuhan banyak terjadi kelewatan gitu lah, Bang. Nah, kira-kira menurut Abang gimana tuh, Bang? Oke, Bang, mungkin eh, dari segi itu seperti kita tahu juga pasti banyak pelabuhan-pelabuhan ilegal, Bang, yang dapat kita lihat misalnya pelabuhan-pelabuhan yang dibangun tapi tidak mempunyai izin atau yang paling mudah itu banyaknya para pekerja itu yang kurang disiplin atau sudah termakan dengan omongan-omongan, sudah termakan dengan tawaran-tawaran. Jadi dia sudah bekerja tidak pada tupoksi masing-masing. Jadi demi mendapatkan uang, demi mendapatkan eh, bagian, jadi dia rela untuk berbohong atau menipu atau menyelundupkan barang-barang secara diam-diam. Kebanyakan seperti itu, Bang. Berarti bisa dibilang bersangkutan lagi dengan Bang Gaspar nih, faktor ekonomi. Jadi gimana cara mendapatkan uang, kayak gitulah cara orang berusaha walaupun biarpun itu ilegal, Bang ya. Nah, benar, Bang. Hmm. Terus nih Kak Dwi, menurut Kak Dwi Putri Ya, nih, di mana kasus narkoba yang terbesar di Indonesia terjadi? jadi gini, tadi kan ada tadi bilang kan kalau di Indonesia tuh salah satu yang terbesar nih di Indonesia. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri sih dari BNN ya, mereka ngasih tahu kalau sebenarnya Jawa Timur tuh yang paling gede kasus narkobanya, terus disusul sama Sumatera Utara, habis itu baru DKI. Jadi Jawa Timur tuh si Bella ya, Bella dari Jawa Timur ya. Iya, kirain yang paling Nah, gede di Medan, Sumatera Utara. iya, aku juga pikir Baru kayaknya tahu. orang Medan tuh pada gitu-gitu. Astaga, nggak kayak gitu. Maksudnya Nah, eh agak kayak Eme deh, muka-muka penjahat gitu. Nggak muka-muka sih. penjahat, Berarti buset. berarti muka-muka kami ini muka-muka penjahat nih, Bang. Enggak dong. Maksudnya eh ternyata kan nggak kayak gitu ya orang Jawa Timur yang kita lihat kayaknya orang Jawa tuh kalem-kalem. Oh, ternyata kasusnya paling tinggi itu di Jawa. Habis itu baru Sumatera Utara, DKI Jakarta. Nah, kalau yang paling sedikit itu kalian pada tahu nggak di mana? Waduh, kalau saya sih Kak kurang tahu. Teman-teman yang lain tahu nggak? Saya coba tebak nih, Kak. Mungkin daerah Jogja. Mungkin Banda Aceh. Mungkin di Papua nggak sih, Kak? Nah, Papua masuk ketiga tuh, tapi yang paling dikit itu ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu cuma 40 kasus. Jadi, rekap dari sampai 2022 itu paling sedikit di NTT, cuma 40 kasus. Jadi gitu. Hmm, menurut Kak Dwi kenapa tuh Kak? Bisa Jawa Timur itu bisa terjadi, bisa menjadi daerah yang paling banyak pengguna narkoba. Kan yang dibilang tadi kan jalur pelabuhan. Nah, yang kita tahu yang paling dekat sama negara lain itu setahu saya sih Batam. Kenapa Jawa Eh, Timur bisa terjadi penggunanya? tapi Jawa Timur tuh ada ini ya kan, ada pelabuhan apa ya, Tanjung Tanjung apa ya? Tanjung Priok tuh, Priok. Tanjung Perak ya? Tanjung Perak. Yang di Itu kita yang di itu loh.
Ya nggak sih? Ya nggak sih, Bel? Iya, Tanjung Perak, Nah, Tanjung Surabaya. Perak tuh itu kan pelabuhan juga. Terus kalau nggak salah Jawa Timur tuh bukannya ini ya, termasuk terbesar ya penjumlah penduduknya, ya kan ya? Iya, pernah baca Nah, juga jadi sih. kayaknya sih faktor-faktor itu karena orangnya lebih banyak, jadi lebih banyak juga kasus-kasusnya. Oh, jangan-jangan dibilang kasus terkecil itu di NTT gara-gara penduduk di NTT kurang. Iya kali ya, gara-gara dikit orangnya. Ternyata 40 orang doang, 40-40-nya. Enggak dong. Oke, Kak Dwi. Kak Dwi ini memang kalau soal-soal menjawab itu saya rasa keren lah, keren, keren, keren. Oke, Kak Bella. Menurut Kak Bella nih, tanggapan Kak Bella mengenai Jawa Timur tadi tuh gimana tuh Kak? Benar atau salah? Kalau aku sih kurang tahu ya, soalnya menurut aku yang paling tinggi di Sumatera Utara gitu. Waduh, Pernah baca Sumatera tuh di Utara Sumatera lagi. Utara. Oh, tapi ternyata Jawa Timur ya. Kalau daerahnya mungkin di mana ya, Kak Dwi? Apa di Aku juga Surabaya? kaget banget. Aku juga kaget banget. Kirain Jawa ini emang Sumatera Utara kayak Medan gitu kan ya. Kirain yang tinggi. Ternyata Iya. Jawa Timur. Karena berapa kali kan kita kan penerbangan nih. Nih kayak cari-cari kasus tentang narkoba itu ketahuan lagi di mana di Medan. Ada yang ibu-ibu taruh di sepatu tinggi. Itu kan di Medan tuh kan. Berapa kali kayak oh Medan lagi. Ternyata di Jawa Timur. Tapi kalau posisinya banget sih kurang tahu ya di mana ya. Enggak, enggak dicantumin juga sama data BNN-nya. Jangan-jangan mentang-mentang moderator dari Medan sama Bang Anwar dari Medan juga dibilang Medan terus ini. Kayaknya kayak gitu sini bang. Gawat, gawat. Memang saya akuin sih kalau di Medan itu bisa dibilang darurat narkoba juga. Apalagi kan berdekatan sama Aceh. Aceh itu penghasil ganja terbaik, penghasil ganja terbaik di Indonesia. Bahkan sampai masuk ke dunia juga loh setelah Brazil. Terus menurut Kak Bella nih Kak, kan kita udah tahu nih banyak-banyak mengenai pengetahuan kita itu udah bertambah mengenai bagaimana narkoba itu diedarkan, siapa penggunanya, siapa yang bertanggung jawab. Menurut Kak Bella, bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi situasi darurat narkoba di Indonesia ini Kak? Ya, terima kasih Kak Emma atas pertanyaannya. Menurut saya langkah-langkah untuk menghadapi situasi darurat narkoba itu kita dapat memperkuat intervensi dalam hubungan keluarga, lalu mengedukasi kepada anak-anak, kepada para remaja-remaja dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Lalu dapat berpartisipasi dalam lembaga terkait, lembaga pendidikan, organisasi serta kelompok-kelompok masyarakat dalam mengetahui tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan mungkin dapat menjajah daerah-daerah tertinggi yang tadi katanya Kak Dwi di Jawa Timur tentang bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Lalu dapat juga meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitas sesuai standar nasional yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi. Lalu dapat juga kita memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama mengenai pencegahan dan pemberantasan tentang narkotika, baik pada level dalam negeri, level domestik, maupun internasional. Itu sih Kak Ime menurut saya. Hmm, kalau gimana kalau Bang Anwar nih Bang? Menurut Abang gimana Bang langkah-langkah kita biar bisa menghindari darurat narkoba di Indonesia nih Bang? Oke bang, makasih bang. Untuk pertanyaannya kalau menurut saya sendiri ya, tadi kan udah kita tahu tuh bang, penyeludupan atau pemasukan terbesar itu dari pelabuhan. Nah, berarti kita harus memperketat pengawasan dari segi pelabuhannya bang. Nah, dengan cara mungkin mensosialisasikan bahaya narkoba itu apa dan mengecek setiap
kru atau setiap pegawai-pegawai pekerja yang ada di pelabuhan itu agar selalu bersifat eh, kooperatif gitu. Jangan mentang-mentang dikasih iming-iming besar, dikasih apa ganjalan besar itu jadi kayak termakan gitu. Itu mungkin salah satu bisa. Baru setelah itu mungkin kita harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk siswa-siswa tuh Bang, yang masih SD, SMA, ataupun yang masih taman kanak-kanak pun udah harus kita didik untuk mengetahui apa itu narkoba, bahayanya apa, agar setelah dia besar nanti dia udah paham mana membedakan yang baik dan mana membedakan yang kurang baik. Mungkin seperti itu Bang. Hmm, kalau dari Bang Gaspar nih Bang, Abang kan setahu saya nih penempatannya itu atau tempat kerjanya itu di daerah paling timur di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini itu Bang. Iya, betul Bang. Nah, menurut Abang langkah-langkahnya itu gimana Bang kira-kira Bang? Kalau langkah-langkah dari pemerintah ya seperti yang dikatakan oleh Bang Anwar tadi ya Bang ya. Itu kan untuk pemasukan itu kan lebih banyaknya di pelabuhan ya Bang. Benar. Apalagi kita yang di daerah timur ini itu kebanyakan pelabuhan ya Bang. Oh, Jadi benar-benar. yang dikatakan oleh Bang Anwar tadi betul, emang dari pemerintah itu harus melakukan antisipasi terhadap jasa-jasa layanan yang memberikan pelayanan dalam eh, penyeberangan gitu Bang. Jadi kita lebih lebih mengantisipasi apa aja barang yang dibawa, bagaimana gimananya seperti itu Bang. Hmm, keren Bang. Kita itu harus menjaga setiap aspek dalam diri kita untuk terjauh dari narkoba ya Bang ya. Bang. Terus kalau Kak Bella nih Kak, Kakak udah tahu belum kapan orang itu bisa kita deteksi sebagai pengguna? Kalau orang tersebut merupakan pengguna mungkin dapat dilihat dari perilakunya yang mencurigakan atau fisiknya yang berubah drastis. Orang tersebut mungkin menjadi tertutup, terus sama teman-teman juga atau menghindar, lebih agresif dari biasanya. Biasanya juga matanya itu merah nggak sih? Lalu mungkin bermales-malesan, kayak kurang berminat dalam melakukan aktivitas, dapat juga kehilangan kemampuan untuk mengelola emosinya, terus mungkin pola tidurnya tidak teratur. Tapi kalian itu kan bukan termasuk ciri-ciri orang yang aku sebutkan tadi kan? Kalau aku sih Tapi sering dibilang pengguna sih. tapi saya Kalau pola aku. tidurnya kurang gimana nih Kak? Iya ya. Apa jangan-jangan Kak Anwar enggak ya? Enggak semua yang pola tidurnya enggak teratur itu merupakan pengguna. Ya, kami itu bisa menjamin kalau kami itu terbebas dari yang namanya narkoba. Kita itu harus menjaga Alhamdulillah pola kalau hidup gitu. kita. Alhamdulillah. Apalagi bulan Ramadan, kita itu harus menjaga pola hidup kita. Ya kan enggak ya? Oke nih, menurut saya kalau podcast kita ini bisa dibilang ya podcast diskusi-diskusian aja. Menurut Kak Dwi, gimana Kak kesimpulan kita? Apa ya? Kalau dari aku sih ini kan tentang narkoba ya. Kalau narkoba tuh kayak udah lazim banget lah ya. Pokoknya di mata kita tuh udah sering banget kita dengernya. Nah, jadi gimana ya? Apa sih itu tuh udah tahun tahun ke tahun lah dari zaman kita SMA terus sampai kuliah di mana-mana tuh bisa aja ada narkoba. Bahkan kayak zaman dulu tuh anak SD
permen itu ternyata isinya narkoba. Kan itu tuh kayak udah lazim banget lah di telinga kita kan. Nah, tapi yang harus kita yakini tadi balik lagi, ya kan lingkungan, gimana lingkungan kita, balik-balik ke diri sendiri lah, gimana kita milih. Oh, kalau kayaknya orang ini nggak bagus deh, ya udah ditinggalin. Jangan, dan itu tadi juga jangan terlena, jangan mentah-mentah kayak, oh ini uangnya gede, jadi mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya benar kata Gaspar tadi ya, balik ke diri masing-masing, gimana kita batasin diri deh buat nggak terjerumus di hal-hal kayak gitu. Cakep nih kesimpulannya. Tapi kalau menurut saya nih, untuk kita terbebas dari narkoba itu harus melalui diri kita yang paling dalam tuh, hati kita maksudnya. Kalau hati kita pengen nyoba, ya pasti bakalan nyoba. Kalau hati kita nggak pengen, ya pasti nolak. Apalagi nih, kayak di sini teman-teman merokok atau enggak? Tentunya tidak dong bang. Kita itu harus bersih. Wih, wih, paru-paruku bersih, menyala abangku. Jadi bisa dibilang ya, kesimpulan kita pada podcast tentang isu kontemporer dengan tema darurat narkoba itu, kita harus bisa sebagai kaula muda itu kita harus bisa menjauhkan diri, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing, ya supaya kita bisa dijauhkan, bagaimana kita memilih pergaulan, bagaimana kita menempatkan diri dalam suatu pergaulan atau area pertemanan kita, lingkungan kita gitu. Kalau menurut Bang Gaspar ada tambahan nggak, Bang? Kalau menurut saya, singkatnya bang, jauhi narkoba, dekati Tuhan ya bang. Asik bang. Aduh, podcast kita gitu-gitu dulu kayak. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengetahuan yang udah kita sharing, terima kasih udah memberikan bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman mengenai pengetahuan tentang narkoba. Jadi kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling mengetahui, kita bisa saling memahami bagaimana narkoba itu. Oke, terima kasih dan saya Imo Kaganta Sembiring pamit undur diri dari teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih bang. Terima kasih.